Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Kadang sebagai manusia kami tidak mengerti setiap rencana-Mu, tapi dengan iman kami, dengan firman yang terus kami baca dan hikmat dari Tuhan yang Tuhan mau, walaupun kami tidak melihat, tapi Tuhan mau, kami tetap percaya. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, biar firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Juli ya. Berapa hari ke depan Bapak Ibu dan saya akan masuk di bulan Agustus. Waktu berjalan dengan sangat cepat Bapak Ibu ya. Waktu ini tidak berjalan mundur, tetapi waktu ini berjalan kepada kesudahannya ya. Waktu akan berjalan kepada nubuatan-nubuatan yang Tuhan katakan tentang akhir zaman. Makanya terus berjaga-jaga dan berdoa, amin ya. Dan selalu jaga hidup baik ya, karena saya percaya ya, kebaikan waktu kita hidup baik, buah dari kita diselamatkan, itu juga menyangkut tentang berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah lebih baik diatur Tuhan daripada bebas sendiri. Lebih baik diatur Tuhan daripada bebas sendiri ya. Kita lihat Alkitab kita dari Yeremia 10 ayatnya yang ke-23. Yeremia 10 ayatnya yang ke-23. Silakan Pak. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menegaskan betapa pentingnya kita hidup dalam pimpinannya. Bukan mengandalkan kebebasan yang menyesatkan. Kalau Bapak Ibu baca di Yeremia 10 di perikopnya, di situ judulnya adalah Allah yang hidup dan berhala-berhala. Bagaimana Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk mengingatkan kepada bangsa Israel supaya hidupnya nggak bisa suka-sukanya sendiri. Kenapa Yeremia diingatkan sama Tuhan? Ya, supaya mengajarkan kepada Israel, kalau bangsa ini yang sudah dikeluarkan dari tanah perbudakan Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, hidupnya harus ikut aturannya Tuhan. Bapak Ibu, sebagai manusia kita kadang bingung dengan tuntunannya Tuhan. Ya, seperti lagu tadi, seperti Bapa ya, yang menuntun hidup kita. Kadang kita tidak mengerti setiap rencana Tuhan. Tapi saya katakan Bapak Ibu, walaupun kita tidak mengerti ketika Tuhan menuntun kita, walaupun kita tidak mengerti kita ikut aturannya Tuhan, walaupun kita tidak mengerti waktu kita hidupnya diatur oleh Tuhan, saya katakan percaya saja. Ya, lebih baik kita tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi kita mengikuti aturannya Tuhan, daripada kita sudah tidak mengerti aturannya Tuhan, tapi hidup kita suka-sukanya kita. Kenapa? Karena kalau kita pelajari di perjanjian lama, waktu bangsa Israel generasi pertama mereka hidupnya tidak mengikuti aturan Tuhan, generasi pertama tidak masuk tanah perjanjian. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan mencari orang-orang yang mau hidupnya diatur oleh Dia. Repotnya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kita tidak mengetahui banyaknya rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di perjanjian lama kitab Hosea, ya, manusia binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ada banyak manusia, ada banyak anak-anak Tuhan yang binasa. Bukan karena dia nggak Kristen, dia Kristen Bapak Ibu, tetapi hidupnya binasa karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan.
Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia juga tidak akan mengetahui rencana Tuhan yang baik dalam hidupnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak akan mengetahui ketika Tuhan mengatur hidupnya. Pasti yang dia tahu adalah apa? Prasangkanya buruk sama Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau saya begini, Tuhan nggak mau saya begitu, Tuhan nggak asik lah, Tuhan nggak gaul, ya dan sebagainya. Saya katakan, Tuhan itu paling tahu untuk menuntun hidup kita. Tuhan itu paling tahu rencananya untuk hidup kita. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Ya, sesuai umur aja. Pas saya 70 tahun Pak hidup dalam dunia ini. Pas saya 30 tahun, saya 25 tahun. Ya, 70 tahun hidup di dunia. 30 tahun hidup di dunia. 25 tahun hidup dunia. Tidak bisa diukur dengan apa? Keabadian yang Tuhan punya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, dari mulai Kejadian, dunia masih hitam, dunia masih gelap, roh Allah sudah ada. Ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan Taman Eden, dan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya rencana yang panjang untuk kehidupan manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaannya. Ketika mereka malu, mereka telanjang, Tuhan potong binatang, ambil kulit binatang, menutup ketelanjangannya. Bapak Ibu tahu nggak, ketika Tuhan memotong binatang, mengambil kulit binatang, menutup ketelanjangannya, itu berarti ada darah yang tercurah. Di situ juga disimpulkan Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan dosa. Nanti Yesus akan mati di atas kayu salib. Ya, jadi kalau manusia tidak mau hidupnya diatur oleh Tuhan, ya manusia senangnya suka-sukanya sendiri, manusia senangnya hidup dalam kedagingan, ya jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu berantakan. Jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu hancur. Jangan salahkan Tuhan kalau orang-orang yang maunya hidup sendiri, mereka tidak melihat hidupnya tergenapi setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi, Tuhan itu menghargai kehendak bebas dalam setiap kehidupan manusia. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya yang rajin ibadah, yang tekun cari Tuhan, kita pasti diberikan hikmat sama Tuhan dan mengatakan apa? Pak Pendeta, saya mempunyai kehendak bebas, tapi saya tidak mau menggunakan kehendak bebas saya untuk melanggar firman Tuhan. Yang aku pilih adalah apa? Kehendak bebasku aku gunakan untuk mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Karena aku percaya kalau Tuhan sudah buat aturan, itu pasti yang baik dalam hidupku. Ada haleluya Tiberias, amin. Amin ya. Makanya jangan kaget kalau hidupnya diatur Tuhan. Akhir zaman Bapak Ibu dan saya tetap bisa melihat pertolongan Tuhan. Jangan kaget. Akhir zaman kalau Bapak Ibu dan saya mengikut aturannya Tuhan, ya Tuhan sudah mengatakan akhir zaman masa sukar, Tuhan mengatakan akhir zaman masa sulit, Tuhan mengatakan bahwa banyak orang menderita di akhir zaman, tapi jangan lupa di akhir zaman Tuhan juga siapkan berkat. Ya, berkatnya buat siapa? Bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi orang Kristen jangan hanya modal percaya, Pak. Tapi mari kita terus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti apa? Bapak Ibu dan saya tidak mau menggunakan kehendak bebasnya untuk melanggar firman. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita gunakan untuk hidup diatur oleh Tuhan. Kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, kita melihat pintu-pintu berkat tertutup. Ya, tapi kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan membuka pintu berkat bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ini latar belakangnya. Bagaimana Yeremia diperintahkan Tuhan untuk kasih tahu kepada bangsa Israel. Jangan menyembah berhala. Ya, jangan suka-suka hidupmu dengan apa? Dengan hidup dalam kedagingan. Ya, jangan suka menggerutu, jangan suka protes sama Tuhan. Jangan membangkang di padang gurun. Ya, generasi pertama membangkang, generasi pertama menggerutu, generasi pertama bersungut-sungut. Ya, bahkan mereka tidak percaya terhadap rencananya Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Gak masuk tanah perjanjian. Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yosua dan Kaleb, ya, dengan generasi kedua dan ketiganya, mereka adalah generasi-generasi
yang berani mengatakan, bukan hidupku dengan kekuatan, bukan kedagingan, tapi aku percaya ketika Tuhan menuntun kami mau taat setia kepada Tuhan. Akhirnya mereka masuk tanah perjanjian penuh dengan madu dan susu. Ada yang pernah ke Israel? Belum. Condet udah pernah? Condet? Pak, jauh banget Pak Israel sama condet. Ya siapa tahu mau isi parfum, isi ulang. Dicondet kan banyak. Ya kita doa. Nanti kalau perang udah damai, tahun depan lah mungkin ada kesempatan lagi Iberes Travel buka rencana untuk tur ke sana, Bapak Ibu daftar. Ya kumpulin duit aja sekarang. Karena tiba-tiba nanti Tiberias Travel ke Israel. Waduh, ada waktu nangadong hepeng Bapak Ibu ya kan. Iya, ada orang pingin ke Israel, waktunya ada banyak. Pak, saya waktu banyak Pak. Emang kamu gak kerja di PHK Pak? Katanya begitu. Tapi saya gak punya uang Pak untuk ke Israel. Nah itu berdoa lagi. Ada juga yang waktunya gak ada, duitnya banyak. Waduh Pak, kalau ke Israel seminggu cuti gak bisa Pak. Apalagi saya general manager di kantor Pak. Tanda tangan saya Pak dibutuhkan untuk setiap keputusan. Ya bisnis-bisnis, keputusan kerja di kantor. Kira-kira berapa ya Pak ke Israel? Ya mungkin bisa 40-50 juta. Saya ada uangnya Pak. Tapi saya nggak ada waktunya. Tapi kebanyakan banyak waktu nggak ada uangnya Bapak Ibu. Itu lebih banyak di sana. Tapi bukan di Betos Bapak Ibu ya. Kalau Betos kayaknya banyak uang nih semuanya. Banyak uang ya. Uang bayar parkiran Bapak Ibu ya kan. Ayo. Ya khotbah saya pada hari ini mengajak Bapak Ibu dan saya dan anak-anak muda. Lebih baik hidupnya diatur Tuhan daripada hidup dalam kedagingan suka-sukanya sendiri. Orang yang suka-suka sendiri, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan di akhir zaman. Tapi waktu kita hidupnya diatur sama Tuhan, kalau Tuhan sudah mengatakan aku akan mengatur hidupmu, di situ juga Tuhan akan mengatakan aku menjamin hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa penting sekali hidup kita diatur oleh Tuhan? Ya, belajar dari Alkitab, kenapa penting sekali hidup kita diatur oleh Tuhan? Yang pertama, kalau hidup kita bebas sendiri, Bapak Ibu, itu menghasilkan rawan tersesat. Ya, orang kalau hidupnya bebas sendiri, itu pasti rawan tersesat hidupnya. Kita lihat Alkitab kita, Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Silakan Pak. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Oke, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, apa maksud dari ayat ini? Kebebasan tanpa arah dari Tuhan sering membawa kita ke pilihan yang keliru. Saat tidak mau diatur Tuhan, kita mudah tersesat oleh keinginan sendiri. Bapak Ibu, dalam hidup kita, di dalam hidup kita ini ada roh dan ada keinginan daging. Ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Paulus mengatakan apa? Roh penurut, daging lemah. Saya ulangi, roh penurut, daging lemah. Roh kita, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, gak ada orang Kristen yang mau bikin dosa. Gak ada. Saya percaya itu. Ya, setiap roh kita pasti mau nurut. Setiap roh kita pasti mau taat. Setiap roh kita pasti mau setia sama Tuhan. Tetapi dalam praktek kekristenannya, kedagingan itu bisa membawa Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena siapa yang diberikan porsi yang lebih banyak dalam hidupmu, disitulah siapa yang akan mengatur hidupmu. Kalau kita bangun pagi, kita memberikan hidupnya untuk Tuhan, kita memberi space yang besar untuk Tuhan dalam hidup kita. Seluas-luasnya saya percaya Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Tapi kalau anak Tuhan tidak memperhatikan kerohaniannya, ke gereja juga malas, berdoa juga malas, baca Alkitab juga malas, keinginan dagingnya kuat, terbuktilah yang Alkitab katakan, roh penurut daging lemah. Nah, orang yang dagingnya kuat, kedagingannya kuat, rohaninya meredup Bapak Ibu, orang-orang itulah yang merasa tanpa Tuhan mereka bisa. Mereka suka melakukan tindakan tanpa Tuhan, mereka tidak pernah berpikir apa yang mereka lakukan, tidak tahu ada efeknya, tidak tahu ada konsekuensinya, ya. Saya paling sebel kalau ada orang bilang begini, Pak Pendeta hidup kan hanya sekali, boleh dong melakukan apa saja. Kalau ada jemaat Betos yang punya prinsip seperti itu, bertobat hari ini.
baptis di lumpur lapindo kalau punya prinsip seperti itu. Bukan di Gading Indah, lumpur lapindo kalau perlu, hitam-hitam semuanya. Kenapa? Karena justru karena hidup sekali, kita nggak boleh sembarangan hidup. Ya, saya ulangi ya, ada prinsip mengatakan, Pak, hidup sekali kita boleh melakukan apa saja. Justru karena kita sadar bahwa hidup kita sementara, hidup kita bagaikan uap, dan hidup kita cuma singkat di dalam dunia ini, hidup sekali, jangan sembarangan hidup, kata Alkitab. Yakobus mengatakan apa? Sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Yakobus mengatakan apa? Hidup kita ini bagaikan uap. Kadang kelihatan, lalu cepat hilangnya, langsung lenyap. Ada kalanya kita berkumpul pada hari ini Bapak Ibu. Tapi 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, tiba-tiba kami sebagai pendeta mengatakan, Pak, ada jemaat meninggal Pak. Pak, ada jemaat meninggal. Kemarin masih ikut ibadah di Betos Pak. Ya, kemarin masih ikut ibadah di BCP Pak. Kemarin masih ikut ibadah di Sarbini Pak. Kemarin masih ikut ibadah di SCBD Pak. 3 hari kemudian meninggal. Saya berapa kali Bapak Ibu bertemu jemaat Bapak Ibu yang begitu. Bukan berarti ketika datang ke jam saya pencabut nyawa ya. Bukan berarti begitu ya. Nanti ikut Pak Alek pulang mati lagi, nggak gitu juga. Jangan punya berpikir seperti itu. Ya. Karena apa? Karena balik lagi hidup bagaikan uap. Nah, kalau sadar hidup kita bagaikan uap, Alkitab mengatakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, kalau dulu kita punya masa lalu kacau-kacau, kalau dulu hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau ada kesempatan bertobat, bertobatlah pada hari ini. Kalau ada kesempatan untuk hidup kudus, berhidup kuduslah pada hari ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak, hidup kita sampai kapan. Hari ini kita bisa sehat bugar. Ya, hari ini kita bisa bikin story. Happy Sunday. Hari ini aku di Betos dengan pendeta yang ganteng, Alexander Simanjuntak, katanya begitu. Tapi ketika sampai rumah, Mak, Pak, aku tidur dulu ya. Besok pagi ketika dibangunin, kenapa yang tadi malam minta izin tidur dibangunin? Sudah kayak Firaun, sudah kaku Bapak Ibu, sudah tidak hidup lagi. Hidup hanya sekali, bukan untuk digunakan kacau-kacau hidupnya. Hidup hanya sekali, jangan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya menuju maut. Ya, makanya saya bersyukur banget ditangkap Tuhan tahun 2004. Ya, kalau saya pernah cerita lihat teman-teman saya sampai hari ini ya gitu-gitu aja. Ya, istri saya bilang, Bang, kamu kalau nggak jadi pendeta jadi apa ya? Jadi mafia mungkin, saya bilang, ya kan? Saya juga nggak tahu, mungkin saya ya di jalanan sana saya juga nggak tahu, saya bilang begitu. Saya juga nggak jelas juga mau jadi apa. Tetapi ketika saya 2004 Tuhan tangkap saya, bawa saya ke gereja, bawa saya ke Tiberias. Ya, setia datang ibadah, Bogor, Jakarta, walaupun dulu duit pas-pasan, waduh. Saya pernah ceritakan sama pendeta Sahala, patungan uang ke Balai Sarbini. Duit 100.000, pendeta Sahala duit 100.000. Lek, ke Jakarta yuk, ibadah, gak punya uang lah. Masa lu gak ada uang, ada 100.000, untuk seminggu saya tahan-tahan Bapak Ibu. Ibadah Lek, patungan yuk, ya udah, gocap-gocap ya, iya bensin. Bogor Jakarta nggak pakai AC, nyetir mobil, namanya tol kan, sampai Cawang baru nyalain AC. Wah, puji Tuhan, keringet hilang. Duduk di Sarbini, pendeta-pendeta besar zaman dulu, duduknya udah begini di depan karena bangku sudah full. Pendeta ngomong, amin, muncrat, amin, muncrat. Aku imani, asalku dapat ludahnya, aku sembuh, kata. Kalau Alkitab kan nggak aku jamah jubahnya. Ini pendeta asalku dapat cipratannya. Tuhan berkati saya. Zaman dulu kan masih bodoh-bodoh Bapak Ibu. Iya. Pulang gereja lapar lah. Sama Lek, gue lapar. Cari makan yuk. Plaza Semanggi, duit pas-pasan, makan di mana lah? Kentucky, AWA, dream lah itu, mimpi lah. Akhirnya keluar Sarbini kan belakang. Atma Jaya, nasi goreng dok-dok.
inilah jawaban Tuhan, nasi goreng dok. Makan di trotoar nggak malu, nasi goreng 2, 15.000, tambah telur 18, udah telur dadar ya Pak 18, tambah kerupuk. Gizinya nggak ada, yang penting kenyang Bapak Ibu ya kan. Iya, kalau anak 5 tahun 6 sekolah minggu, ya makan harus bagus, ya supaya gizinya bagus. Anak-anak sekolah minggu harus tidur siang karena pembentukan otak. Kalau kita dewasa, masa aktif, tidur terus, nggak punya otak, itu namanya Bapak Ibu ya kan. Kalau anak saya, anak Bapak Ibu nih, yang SD nih, yang bangun-bangun jam 5 nih, pulang-pulang setengah 10 kan mata udah celeng Bapak Ibu ya kan. Mak mau pulang mak, ngantuk mak, ya, bapaknya juga ngantuk karena kita juga bangun pagi Bapak Ibu. Udah anak tidur siang, kita tidur siang. Anak harus tidur siang, yang lari-lari harus tidur siang nih. Karena pembentukan otak. Bapaknya aktif-aktif, tidur siang, nggak punya otak itu namanya. Lu bukannya kerja malah tidur katanya begitu. Ya, makanya saya ingin katakan Bapak Ibu, ya hari-hari terakhir saya bersyukur ikut aturan Tuhan. Walaupun prosesnya panjang, ya walaupun prosesnya kadang kok begini banget ya Tuhan. Tapi saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan ya sampai hari ini. Ya makanya bisa khotbah di jemaat banyak begini, live streaming. Aduh kalau kita lihat masa lalu, aduh siapalah saya Tuhan. Tapi kata Tuhan, lihat apa yang kuberikan. Ya semuanya mendatangkan kebaikan. Makanya sabar saja, ikut aturan Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Ya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tuh lihat. Orang bilang suara saya mirip Judika Bapak Ibu kan. Orang bilang, jangan marah dong. Ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama karena semuanya sia-sia. Hati-hati. Jangan Bapak Ibu dan saya hidupnya bebas-bebas sendiri karena rawan tersesat. Kalau sudah tersesat, masuk dalam jebakannya iblis, mati nggak selamat, masuk dalam kebinasaan. Ya, berhikmatlah setiap hari, minta petunjuk dari Tuhan sebelum melakukan aktivitas supaya kita tidak tersesat dan kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa penting sekali hidup kita diatur oleh Tuhan? Yang pertama, hati-hati kalau hidupnya bebas sendiri. Karena apa? Karena rawan tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup kita penting diatur Tuhan? Yang kedua, yuk, diatur Tuhan itu aman dan terarah. Ya, diatur Tuhan itu aman dan terarah. Kita lihat Mazmur 37, 25, 23 sampai 24. Silakan Pak. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan akan dituntun dengan aman. Ya, bahkan saat terjatuh pun Tuhan akan menopang. Bapak Ibu, hidup benar itu adalah satu keputusan. Gak bisa paksaan. Ya, orang Kristen itu dikenal bukan karena dia pakai kalung salib, Bapak Ibu. Orang Kristen itu dikenal bukan karena di mobilnya ada stiker Mazmur 91. Ya, orang Kristen itu dikenal bukan karena dashboardnya ada Alkitab. Tetapi orang Kristen itu, orang percaya Yesus itu dikenal karena kita punya keputusan hidup benar. Punya integritas di hadapan Tuhan. Ya, kenapa Daud, kenapa Daniel, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya, karena apa? Karena 4 anak muda ini tidak mau kompromi dengan pemerintahan di zaman itu. Ya, orang benar itu pasti dibela Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dengan kata lain, orang yang hidup benar pasti mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Ya, lanjut, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar nggak
Nggak selalu hidupnya damai-damai aja Bapak Ibu. Hidupnya lurus-lurus saja. Orang benar, lihat di kantor orang benar. Banyak temennya nggak ada temennya. Dibilang orang aneh lah, dibilang orang freak lah, dibilang orang yang nggak mengikuti zaman lah. Ya, Pak Pendeta pulang kantor kemarin teman saya ngajak saya ke kota Pak. Karaoke Pak, kuntilanaknya banyak di kota. Terus saya menolak Pak, langsung dihina-hina sama teman-teman saya. Katanya saya nggak gaul lah, nggak mengikuti zaman lah, ya dan sebagainya. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Benar apa yang kau lakukan. Ya tidak apa-apa walaupun nggak punya teman. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Yesus dalam hidupmu. Oke Pak Pendeta, puji Tuhan. Jadi benar ya Pak Pendeta? Benar. Karena engkau punya integritas, engkau punya keputusan hidup dalam kebenaran. Pak Pendeta, di kantor saya banyak korupsi Pak Pendeta, main anggaran. Wih, mobilnya gonta-ganti semua Pak. Ya, ada yang tiba-tiba ganti Pajero, ada yang tiba-tiba ganti BYD, ada yang tiba-tiba ganti mobil listrik dan sebagainya. Tapi saya tetap Pak odong-odong Pak. Ya, kecepatan 60 km per jam. Kiri kanan pintunya udah karatan Pak. Ya, kalau malam Pak lampunya Pak, aduh Pak. Cuma tampak terang aja Pak, tapi dari dalam nggak kelihatan keluar Pak. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Haruskah saya korupsi? Jangan. Karena Tuhan tepat pada waktunya akan mengganti odong-odong dengan mobil yang baru. Ya ujilah Tuhan kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya karena bagi Tuhan Bapak Ibu bukan emas dan perak yang kita pakai. Karena bagi Tuhan bukan jam arloji 300 juta Rolex. Ya karena bagi Tuhan bukan tas yang kalau kita foto perempuan kan selalu begini kan. Ada tulisannya B. Ya kan ada tulisannya L. Apa L? Lapo Bapak Ibu ya kan. Emang ada merek perempuan tasnya L? Itu L apa? Lapo Pak. Oh. Ya bagi Tuhan Bapak Ibu. Mau pakai tas mahal, mau pakai kantong kresek. Tuhan tidak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa? Apakah Bapak Ibu dan saya mau hidup benar di hadapan Dia? Ya, makanya Yusuf Bapak Ibu dia hidup benar. Sebagai contoh di Alkitab ya. Ketika dia digoda sama istrinya Potifar, apa yang dia katakan? Mana mungkin aku tidur dengan istri pimpinan? Tuhan sudah begitu baik dalam hidupku, aku tidak mau melanggar firman Tuhan. Akhirnya Yusuf kabur Bapak Ibu dari rumahnya. Ya. Palek kalau jadi Yusuf bagaimana? Saya kabur kalau jadi Yusuf. Kabur lewat pintu depan, masuk lagi pintu belakang Bapak Ibu ya kan. Bercanda. Muka tegang terus lah ini. Ya. Yusuf kabur. Mungkin Yusuf ketika kabur dari dosa perzinahan, dia mengatakan, aduh tenang. Gua nggak bikin dosa sama istri bos. Tapi apa lihat, orang benar pasti dikejar sama setan Bapak Ibu. Akhirnya Yusuf difitnah sama istrinya Potifar. Abang dah, suamiku yang tercinta. Pegawaimu yang kau sayangi namanya Yusuf mencobai memperkosa aku. Kurang ajar si Yusuf. Tangkap dia Yusuf, masuk penjara. Ya, apakah Yusuf menderita? Menderita, masuk penjara. 12 sampai 13 tahun dia mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan tidur? Tidak. Tuhan tetap berjanji akan menolong orang yang hidup benar. Firaun lagi tidur siang, kebanyakan makan lapo B2 panggang. Habis makan panggang, habis makan arsik, habis makan kacang sihobuk, habis makan lapet, dan terakhir ditutup minum tuak. Ya, Firaun tidur, mimpi. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Tuhan kasih mimpi sama Firaun. Siapa yang bisa arti mimpi ini? Tidak ada yang bisa. Tapi rupanya temannya Yusuf di penjara. Raja Firaun, aku dulu punya teman namanya Yusuf, bisa tafsir mimpi. Keluar dia dari penjara, bawa dia ke hadapanku untuk bisa tafsir mimpi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kasih mimpi Firaun, itu tujuannya apa? Supaya Yusuf bisa tinggal di istana. Tuh kerennya caranya Tuhan untuk menolong orang yang benar. Hari ini kalau kita difitnah, hari ini kalau kita dijatin sama orang, gak usah takut, tetaplah hidup benar. Tuhan akan menopang hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya. Sudah gak usah ikut dengan orang dunia. Ya, yang hidupnya gak takut akan Tuhan. Akhirnya lihat Yusuf bisa tafsir mimpi Bapak Ibu. 7 tahun hidup berkelimpahan, 7 tahun hidup ada kekurangan.
Akhirnya Yusuf bisa tinggal di istana, dia bawa bapaknya, dia bawa keluarganya tinggal di istana. Tidak mengalami kehidupan krisis. Coba lihat akhir zaman, krisis kan? Di luar sana krisis seperti zaman Yusuf, iya. Seperti zaman Firaun, iya. Tapi anak Tuhan, lumbung-lumbungmu, logistikmu pasti diberkati Tuhan kalau kita hidup benar. Engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan utang-utang, engkau tidak akan minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Itu dia. Tuhan, aku sudah hidup benar. Uji aja Tuhan. Aku sudah hidup benar Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti akan menolong aku di masa-masa krisis ini. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu dan saya. Saya pulang pelayanan Bapak Ibu. Ya, lagi di tempat cuci mobil. Ada satu bapak-bapak datang, lagi cuci mobil juga. Dia senyum-senyum sama saya. Dia senyum, saya senyum. Terus dia senyum lagi. Dalam hati saya senyum lagi. Ini siapa lah senyum-senyum terus? Siapa orang ini? Gua kagak kenal senyum-senyum. Saya pulang pelayanan tuh, ya. Saya cuci mobil kan, karena besok hari Jumat saya ada pelayanan di kantor, ya supaya rapi, bersih lah mobilnya. Udah. Tiba-tiba dia duduk, Pak, saya jemaat Tiberias Pak, ngomong dong dari tadi. Terus senyum-senyum terus, gue kagak tahu. Disangka gue jeruk makan jeruk nih, ya kan? Ya, lagi ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, terus dia bilang, Pak, terima kasih Pak atas khotbah-khotbahnya kalau di kota wisata. Wah, Bapak menguatkan iman, apalagi Bapak tegas terus ngingetin lu hidup dalam kekudusan. Ya apalagi sih Pak, kita kalau nggak punya iman dan hidup kudus, hidup ya kaya mati nggak dibawa. Iya kan, kita punya rumah gedongan, mati nggak dibawa. Kita punya uang tabungan di bank, punya bitcoin, punya kripto, punya mobil sport, mati nggak dibawa. Apa yang dibawa? Iman dan hidup benar. Nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya bilang begitu. Singkat cerita, Bapak ini cerita pensiun mau diperpanjang kontraknya Bapak Ibu. Tuhan, perpanjanglah kontrakku ya supaya aku bisa jadi berkat bagi keluarga. Udah, rupanya dia pernah maju altar call, didoain saya lupa. Singkat cerita Bapak Ibu, malam-malam dia keluar dari rumah, langsung ngomong sama langit Bapak Ibu. Jalur langit langsung. Nggak perantara pendeta, nggak perantara pendosyafat, dia langsung berdiri depan rumahnya, tegak ke atas, ngomong jalur langit. Tuhan, tanpa pendeta, tanpa pendosyafat, langsung jalur langit. Dia ngomong, Tuhan, kalau aku terus hidup benar, Tuhan perhitungkan apa yang kulakukan benar di hadapanku. Aku percaya, aku pasti diperpanjang kontrakku. Lihat, dia cuma minta 2 tahun Bapak Ibu, diperpanjang 5 tahun. Coba lihat, Tuhan ajaib menolong orang yang hidup benar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak akan pernah lupa perjuangan Bapak Ibu hidup untuk hidup benar. Karena Tuhan tahu hidup benar itu tidak mudah. Apalagi di masa-masa seperti ini. Amin. Ya, kenapa begitu penting? Ya, hidup itu diatur oleh Tuhan. Karena waktu hidup kita diatur oleh Tuhan, hidup kita aman. Hidup benar itu aman Bapak Ibu. Nggak deg-degan, nggak takut. Jangan-jangan kecek OJK, kecek kejaksaan, kecek pajak, jangan-jangan. Tapi kalau hidup kita baik, kita jujur, OJK datang, mau cek, datang. KPK datang, mau cek, datang. Pajak mau ngecek, datang. Lihatlah apa yang kudapatkan, semuanya benar-benar dari Tuhan. Kita aman, tidur juga nggak mimpi setan Bapak Ibu, ya kan? Kalau hidupnya nggak jujur, korupsi, tidur, gitu, ya udah. Tensi naik terus 120/100, 120/100. Tapi kalau kita tenang, duit kita dari jujur, dari berkat Tuhan, tensi normal 120/80. Bebas Almodipin Bapak Ibu, ya kan? Bebas. Karena apa? Aman, tenang. Apa yang mau dicari? Orang kita hidup jujur kok. Dan terarah. Terarah karena di jalannya Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa hidup kita penting diatur Tuhan? Yuk, ini terakhir ya. Ketaatan membawa hidup yang diberkati. Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Taat kepada Tuhan berarti memilih jalannya. Dan di jalan itulah berkat Tuhan tersedia bagi kita.
Kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa hari ini Bapak Ibu ke gereja bajunya bagus? Bapak Ibu datang ke gereja, tadi saya lihat mobil yang parkir bagus-bagus. Yang naik motor, yang naik angkutan umum, semua Tuhan berkati, ada ongkosnya masing-masing. Kenapa? Ya, alasannya sederhana, karena Tuhan baik Bapak Ibu. Justru karena Tuhan baik dan kita mengerti karena Tuhan baik, seharusnya menghasilkan hidup kita taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ya, kenapa Tuhan memberkati bangsa Israel sampai hari ini? Ya, bukan karena bangsa Israel baik Bapak Ibu, bangsa Israel kalau dicari celahnya banyak Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, kalau engkau mendengar suara Tuhanmu baik-baik, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Makanya minggu kemarin saya katakan, yang pegang keuangan dunia orang Israel Bapak Ibu, siapa? Rothschild Bapak Ibu tahu. Yang pegang keuangan, yang support negara-negara besar, keuangan dari mana? Ya orang itu. Ya, keturunan Yahudi Jerman Bapak Ibu. Ya, saya pernah kemarin katakan yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg, Simanjuntak Bapak Ibu, ya kan? Ya katanya kan orang Batak kan orang Israel yang terpencar-pencar Bapak Ibu, ya kan? Suku Israel yang terpencar-pencar. Saya udah GR juga, jangan-jangan Simanjuntak suku dari Benyamin lagi, ya kan? Siapa tahu kan, siapa tahu. Menurut informasi begitu. Yang punya Facebook siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Ya, yang bikin goyang 98 siapa? George Soros. Cek hidupnya dari orang mana? Orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya, yang megang kekuatan militer siapa? Orang Yahudi. Israel tembak Iran, dung dung dung. 10 sampai 12 pimpinan mereka mati semua. Drrrt. Ya, bom dengan DNA mencari orang yang dituju. Coba lihat, Iran tembak Israel, main tembak-tembak aja, nyampainya ke laut lah, kemana, nggak jelas. Ya, ada Iron Dome-nya di Israel, ada yang menjaga atmosfernya di Israel. Sampai hari ini bangsa ini terkuat di muka bumi. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau melihat ada berkat khusus di akhir zaman ini, saya percaya Tuhan baik, tapi Tuhan mau melihat ketaatan kita. Ya, orang tua mana yang senang kalau anaknya taat? Senang nggak Bapak Ibu? Taat anak-anaknya senang. Saya juga kalau melihat anak saya taat senang. Mungkin duit pas-pasan, tapi ada aja cara kita untuk memberkati anak kita. Ada aja cara kita untuk memberikan kejutan untuk anak kita. Walaupun mungkin duit kita pas-pasan sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita taat. Anak-anak kita taat. Sama gambaran itu membuktikan anak-anak Tuhan kalau kita taat karena Tuhan baik. Bapak Ibu dan saya jangan kaget kalau ada berkat-berkat khusus yang Tuhan curahkan bagi setiap kita orang yang taat kepada Tuhan. Makanya jangan gak taat. Si anak yang hilang, Bapak Ibu tahu ceritanya kan? Membangkang sama orang tua. Makanya kalau anak-anak membangkang sama orang tua ya kabur dari rumah. Ya kecewa sama orang tua. Mau dapat blessing Tuhan dari mana? Ya gak ada orang tua yang sempurna. Tapi kalau engkau membangkang, engkau tidak menghormati orang tuamu, ya, kau menghina orang tuamu, apalagi kabur dari rumah, dipastikan berkat Tuhan pasti tertutup hidupmu, anak-anak gak ada berkat di sana. Lihat anak yang hilang, Pak minta uang, minta warisan, aku belum mati, kurang ajar nih anak. Pak minta warisan, aku belum mati, nggak peduli, aku minta uang. Bapaknya baik, dikasih uang. Tapi anak yang pertama nggak mau keluar dari rumah, nggak mau macam-macam. Ngapain gua durhaka? Gua di rumah aja, makan tidur diberkati, tenang-tenang. Emasnya banyak, bapaknya hartanya banyak. Ngapain gua ngelawan sama bapak gua? Anak pertama di rumah, makan tidur diberkati. Tapi anak yang kedua membangkang sama orang yang nggak taat. Apa yang didapatkan? Di kota main perempuan joget-joget sama kuntilanak, genderuwo, kalong wewe, Bapak Ibu. Semua joget-joget. Tiba-tiba duitnya habis. Jadi gelandangan. Akhirnya kerja mandiin babi. Beneran. Mandiin babi, bersihin kotorannya. Terus dia ingat, bapakku di rumah masih hidup, kaya. Pulang dia. Apakah bapaknya menolak? Tidak. Justru karena bapaknya memang bapak yang baik, dia tetap menerima anaknya apa adanya. Tetapi anaknya sudah banyak mengalami kerugian karena tidak taat kepada orang tuanya.
Banyak kerugian besar kalau anak-anak tidak taat sama orang tua. Apalagi anak-anak Tuhan akan banyak mengalami kerugian besar kalau tidak taat sama Tuhan. Tuhan baik, amin. Berkat Tuhan melimpah, amin. Justru itulah yang membuat kita semakin mengasihi dan taat kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Yuk terakhir, pemain musik, worship leader boleh siap-siap. Di luar Tuhan mungkin terlihat bebas, tapi sesungguhnya berbahaya. Lebih baik diatur Tuhan, karena di situ ada perlindungan, ada arah dan berkat sejati. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini mari sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bersama-sama jemaat Tiberias. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Kita doa, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mukjizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah hidup kita diatur oleh Tuhan, langkah hidup kita aman, terarah. Setiap yang hidupnya bersama Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, studi anak-anak kami, pelayanan dan
rumah tangga kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati juga setiap kita Bapak Ibu yang menulis pokok doa. Kita percaya ya, tepat pada waktunya setiap doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Vera yang demam tinggi ya. Tuhan berkati ya Vera ya, yang diberkati juga dalam pekerjaannya, juga yang sedang demam tinggi. Tuhan berkati Vera sembuh, Vera sehat dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk pengurus di tempat ini, koordinator pada Fitra Harja bersama tim yang malam ini. Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Gembala sidang panjang umur bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Sebentar kita akan pulang, jemaat Tuhan diproteksi sempurna oleh kuasa darah Yesus. Tolak maut, tolak celaka. Besok hari Senin kembali bekerja, Tuhan berkati. Anak-anak kita kembali studi, Tuhan berkati. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebentar kita akan pulang dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.